Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini pengen bacain komentar di bahasan tentang minat kemarin ya, sebagai apresiasi. Makasih banget teman-teman udah nyimak, luar biasa, antusias juga ya, komennya juga sampai ada 15 di video kemarin yang penelusuran minat. Sebagai apresiasi aku pengen bacain itu semua, karena banyak banget kisah-kisah dan cerita-cerita yang kemudian menarik ya, seru banget ya. Ada beberapa yang yang menjadi penyimak setia dan pengomentar setia ya. Kak Tamara nih terutama nih ya. Halo Kang, katanya, selamat pagi. Aku dulu sejak kecil entah kenapa pengen jadi kowat, katanya ya. Wanita angkatan darat ya, kowat itu tentara perempuan lah. Terus pas lulus SMP pengennya lanjut sekolah masuk STM ya. Pokoknya yang maskulin kayaknya nih ya, mesin, otomotif, elektro, karena hobinya tuh hobi anak cowok ya, rada-rada tomboy katanya. Tapi sama papa cuma boleh masuk SMA, ya aku ngalah, masuk SMA, akhirnya ambil jurusan IPA, terus gabung klub IT dan komputer buat menyalurkan hobi utak-atik mesin ya. Jadi tetap ya mungkin hasrat bongkar pasangnya tinggi. Dan sekarang jadi pendidik di negeri, memutuskan kuliah lagi FKIP Teknologi Pendidikan ya, kurikulum pendidikan ya, teknologi Tekpen atau Kurtek ya, kalau di UPI itu biasanya Tekpen atau Kurtek, karena ada panggilan hati untuk berbagi ilmu. Mantap, alhamdulillah ya, perjalanan hidupnya keren, luar biasa. Kalau ngerasa pernah salah karir ya, kalau pernah ngerasa salah karir apa enggak sih, alhamdulillah merasa sejalan terus ya, alhamdulillah, karena lama-lama passion kita tuh kemudian ngarahin, atau bukan passion mengarahkan, lama-lama hadirnya rasa keimanan kita terhadap Allah itu akan mengarahkan langkah kita gitu sebetulnya ya. Jadi jangan takut kemudian kita nggak punya passion, kehilangan arah, karena orang-orang yang memupuk dan berusaha untuk taat pada iman itu akan mendapatkan atau menghasilkan arah gitu ya. Terus teman-teman kalau mau gabung dengan berlangganan di YouTube Zen Permana, aku belum bisa ngasih layanan apapun di situ ya. Jadi belum ngesetting apapun, terus belum bisa ngasih tahu untungnya apa, konsultasi pribadi masih ke Sintesa semua. Jadi ini terutama buat Kak Daudi Hadi, aku belum bisa ngasih apapun. Jadi kalaupun mau berlangganan mending jangan dulu, takutnya nanti udah bayar ya, tapi ternyata nggak dapat layanan apa-apa dari aku gitu ya. Dari Iyo Mariam, Kang, aku nunggu dibahas ya, bagaimana aku bisa ridho dengan kerelaan hati, bisa bicara saat tidak didengar. Asli aku mendiamkan saudara-saudaraku, aku merasa lagi nggak nyambung ya. Bahasan tentang kajian ridho dan lain nanti aku bahas lebih lanjut ya. Dari Rini Anisah Melanti ya, Kang, kalau orangnya nggak suka anak kecil tapi berusaha untuk menyukai dunia anak kecil, apakah dia bisa masuk jurusan? Jadi gini ya, aku masuk psikologi bukan karena suka manusia teman-teman. Walaupun psikologi mempelajari manusia, aku sukanya bukan manusianya, tapi mempelajari hal-hal yang membuat manusia melakukan A, B, C, dan D gitu ya. Aku nggak suka manusianya, aku nggak senang sebenarnya ngobrol sama orang gitu ya. Tapi aku senang pengen tahu apa yang ada dalam pikirannya, bukan senang sama dianya kan gitu. Jadi bisa aja nih kalau kita nggak suka anak kecil, ya bahkan gak suka loh ya, ekstrim gak suka anak kecil, tapi kemudian kita penasaran bagaimana kemudian sesuatu itu terbangun ketika kecil. Cocok banget masuk anak usia dini ya. Ada Kak Agritama nih, waktu SMA ketemu BK yang suka ngasih buat ruang diskusi. Itu keren banget, alhamdulillah banget ya. Dan dapat teman yang juga mau diskusi dan nongkrongin BK. Wah, apalagi gitu ya, asik banget. Tapi kalau minusnya memang udah ajik ke arah seni dari SMP karena teman minta gambarin detektif Conan. Mantap. Tapi memang kita susah banget ya dapetin circle yang sefrekuensi dan nongkrong di tempat-tempat yang memfasilitasi frekuensi itu untuk bertumbuh. Nah, Kak Agri ini salah satu yang menurut aku sangat beruntung juga ya. Username 19671 siapa ya? Coba Z nanti wah panjang nih ya. Zaman SMP, pas zaman aku sekolah, anggapan tentang murid yang berurusan sama BK itu seringnya negatif, sama berarti ya. Bahkan mungkin SMP itu di titik cuma anak bermasalah yang urusannya sama BK.
karena perlu diurusin secara manusiawi ya sama BK tuh ya. Dan di SMP masih bingung fungsinya apa. Jujur, jadi mata pelajaran yang agak malesin ya buat aku karena mungkin udah disipil tadi ya. BK itu efektifnya personal bukan barengan. Jadi aku pun gak terlalu ngerti. Dan iya sih, aku pun dulu milih IPA karena stigma itu ya, biar keren. Jadi anak IPA itu memang kesannya jadi lebih pintar dari anak SMP. Kesannya. Dan sampai sekarang pun aku belum clear minatnya ya. Rasanya IPS nggak condong keduanya, cuman dulu pas SMP sempat ikutan ya. Pas zaman kuliah aku ambil sastra Arab tuh kan, IPA IPS tahunya ke bahasa kan, padahal IPA dengan IPS dan juga bahasa skopnya tuh beda banget dan butuh modal awalnya tuh yang benar-benar beda gitu ya. Nah ini yang menarik nih ya. Cuma anehnya pas kuliah di sastra itu, daripada nulis materi katanya, aku malah lebih tertarik buat nulis quotes. Namanya juga sastra ya. Atau nasihat hidup yang secara langsung nggak disampaikan dosennya. Dan itu jadi hobi aku ya, mantap ya. Jadi kira-kira minat aku kemana? Minat itu cuman ngarahin kita ke apa yang nantinya kita akan fokuskan. Konsentrasi kita akan nanti ke arah mana. Cuman ke situ doang sih. Sisanya ya tetap PR-nya adalah kita harus mencoba atau berusaha untuk mewujudkan itu di kenyataan ya. Itu kemudian poin pentingnya ya Kak Username ya. Mohon saran Kang Zen sebagai orang tua untuk mengeksplor minat anak ya. Cara untuk mengeksplor minat anak gimana coba? Ya gini, saran aku sih 2 ya. Ke anak usia berapapun, apalagi di bawah 10 tahun, untuk mengeksplor minat anak itu apa coba? Ajak ngobrol, banyak nanya dan bersamai. Ajak ngobrol, banyak nanya dan bersamai. Karena kita nggak mungkin bisa mengeksplor minat seseorang itu tanpa kita ajak ngobrol ya. Referensi obrolannya itu nanti dia dari mana, kok bisa milih ABC, lalu ayo kita coba, kita bersamai gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan ya. Wih, salam dari Malaysia, terima kasih KNFZNM ya. Dulu aku minat matematik, fisika, tapi bukan karena suka ya, tapi karena gak suka hafal. Jadi memang zaman dulu tuh kita cenderung menghindari sesuatu karena kita milih sesuatu karena menghindari satu yang lain ya gitu. Setelah sekolah aku pilih jurusan Mechanical Engineering again, bukan karena suka tapi karena aku tahu course ini bakal banyak hands on ya, turun tangan, praktek ya, bukan hafalan. Dan kira-kira yang paling penting bakal rame cowok ya. Aku nggak bakal ngerasa bersalah untuk tidak bersosialisasi atau berteman dengan cewek-cewek lainnya, sesama cewek. Wih, sama nih kayak kata Mara berarti ya. Di kantorku sekarang aku juga seorang cewek, yang lain banyaknya cowok ya. Nah, jadi kerisauan Kak NFZNM ini adalah aku masih nggak tahu apa minat aku. Itu tuh minat sebetulnya. Jadi interest, hal-hal yang bikin kita fokus, hal-hal yang kita ingin sukai, aku kayaknya mau memilih untuk itu tuh namanya minat gitu ya. Cuman tapi kalau kecenderungannya adalah untuk mengelak dari hal yang tidak aku suka, jadi gini, bukan minat kalau aku memilih sesuatu karena menghindar dari sesuatu yang nggak aku suka. Duh, ada brokoli nih, sisanya cuma ada yang lain. Nah itu kan namanya krisis tuh, bukan minat, itu krisis. Aku nggak punya pilihan lain, ya aku pilih yang bukan yang aku suka. Nah mulai berani untuk ngambil keputusan dari hal-hal yang aku suka, aku minati, lalu fokus di situ. Coba nanti cek jadi apa. Itu namanya minat. Jadi bukan minat namanya kalau kita melakukan penghindaran atau menghindar dari sesuatu gitu. Kalau ketemu orang, aku jadi nggak tahu gimana ngerespon yang benar. Iya betul. Gara-gara kita lebih milih karena penghindaran, maka interaksi sama orang juga upaya-upaya kita untuk menghindari orang lain gitu ya Kak. Jadi tugas kita sekarang, tugas kakak terutama sekarang adalah mulai berani untuk ngambil keputusan dan konsekuen ya. Ambil konsekuensi dari apa yang kemudian dipilih gitu ya. Kak Rati Septri bilang stereotip guru BK IPA IPS ketika Kang Zen SMA itu masih terjadi sampai sekarang. Wow ya. Kak Rati sendiri katanya dulu pengen jadi dokter, tapi proses mencapai itu selalu gagal hingga nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya ngambil ilmu hukum dan sekarang udah lulus ya. Pada saat memutuskan milih ilmu hukum, aku nggak sempat berkonsultasi sama guru BK, hanya mengandalkan keyakinan bahwa aku bisa. Ya, itu juga boleh banget ya sebetulnya ya. Kalau dipikir-pikir,
Aku anak IPA, bisa-bisanya milih lintas jurusan ya ke hukum. Makanya balik lagi kan, ada orang-orang di sekitar kita yang ngasih privilege berupa pilihan dan lain-lain, itu kan luar biasa ya. Kak Jihan Fatin, thank you banget udah nyimak. Alhamdulillah udah nyimak, keren ya. Thank you so much ya. Makasih ya, mudah-mudahan video-video aku juga ngebantu nih ya. Dulu FOMO pengen psikologi, tapi karena guru BK nggak dekat, keluarga, jadi aku terbatas dengan ilmu itu. Nah, mudah-mudahan sekarang video-video aku banyak ngebantu ya. Dan aku nggak ngarepin juga banyak yang nonton dan lain-lain ya. Yang penting bisa sharing sama teman-teman, itu udah alhamdulillah bersyukur banget. Sejak SMA aku jurusan IPA, senang biologi, kimia, matematika ya, kata Kak Mustika Sari. Aku sempat ingin masuk farmasi, biologi murni, bahkan ingin masuk kedokteran, pernah. Tapi privilege keluarga besar benar adanya ya, orang tuaku yang lulusan SD belum tentu bau. Oh iya, kalau orang tua kita bukan lulusan kuliah, nah makanya yuk jadi first in the family. Jadi orang pertama di keluarga yang ngebuka jalan-jalan tertentu sehingga anak-anak kita ke depan tuh punya referensi ya. Tapi alhamdulillahnya pada support sampai kuliah dan lain-lain. Sekarang ngambil jurusan pendidikan agama Islam tuh. Tugas Kak Mustika Sari berarti sekarang tuh ngebuka jalan dengan education supaya orang tuh lingkungan sekitarnya jadi well educated. Kak Mustika Sari selamatnya sudah jadi pembuka jalan, moga berkah dalam kehidupannya dan royalti pahalanya tuh luar biasa. Apapun yang Kak Mustika Sari lakukan, orang lain yang dapat inspirasi dari situ, itu tuh gara-gara Kak Mustika Sari ya. Aku sedih kalau kata Kak Nurlelah ya. Nurlelah sedih kalau mengenang perjalanan soal pilihan minat ya. Masuk SMP ngikutin teman, SMK juga karena pengen banyak ngikut teman, masuk jurusan luar biasa ya. Makanya tadi ya, kenikmatan kita untuk punya support system tuh salah satunya adalah kita ngikut ke jalur atau ke jalan yang benar ya, ke jalan yang juga kita sukai, kita minati. Karena barangkali apa-apa yang terjadi pada kita ya cuman ikut-ikutan ya, FOMO dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan video ini ngebantu teman-teman ya. Kasih komentar dong, kira-kira pengen aku bahas apa lagi ya selain tadi yang udah dikomentarin tentang ridho dan lain-lain. Aku juga ngebahas dari storytelling atau kisah kehidupan aku sehari-hari ya. Sampai jumpa di video Zen Pramana berikutnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.